Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'd. Ayuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqullah. Laqad kana al-muttaquna humul faizun. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini di bulan Syawal, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan nikmat-nikmat lainnya, nikmat iman, nikmat Islam. Yang dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka menunaikan salat Jumat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita dalam berbagai sabdanya, ittaqullah haitsuma kunta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mendapatkan wahyu menceritakan tentang umat-umat sebelumnya agar kita menjadi lebih bertakwa kepada Allah atau menjadi bertakwa kepada Allah dengan dibacakannya wahyu atau ayat-ayat menceritakan tentang umat-umat sebelumnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan melalui sabda-sabdanya tentang umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah kisah tentang kaum saleh atau kaum yang Allah Subhanahu wa taala utus nabinya sallallahu alaihi wasallam Saleh alaihi salam, yaitu ketika Allah mengatakan wa ila tsamud ahahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kulu fi ardillahi wa la tamussuha bisu'in fayakhudhukum adzabun 'adzim. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan pertama kaum Tsamud dan yang kedua nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke kaum Tsamud. Kaum Tsamud, hadirin yang dimuliakan Allah, Allah katakan dalam ayat yang lain adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka kemampuan untuk membangun bangunan lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum Tsamud ini adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan sehingga mereka bisa membangun bangunan yang bangunan-bangunan tersebut tidak akan kita lihat di tempat-tempat lain. Wa thamud alladhina jabu sakhra bil wad. Allah mengatakan wa thamud, dan kaum Tsamud alladhina jabu sakhra, mereka Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, kemampuan, pengetahuan jabu sakhra. Mereka bisa membelah batu sehingga mereka bisa membuat bangunan di bukit yang mereka belah. Mirip dengan mereka adalah kaum
yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kaum Ad, Iram dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum Ad dengan kota mereka, kota Iram dzatil imad, yang memiliki imad, yang memiliki tiang-tiang. Dan hal ini bisa kita lihat secara arkeologi, terdapat di daerah Petra, masuk dalam wilayah Mamlakah Al-Hashimiyah Al-Urduniyah atau negara Yordan. Bangunan-bangunan yang mereka bangun dari gunung yang mereka pahat. Dzatil imad, bangunan-bangunan tersebut seperti bangunan-bangunan Romawi yang memiliki imad, yang memiliki tiang-tiang. Begitu eloknya, luar biasa. Lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kaum lain kemampuan untuk membuat bangunan seperti bangunan tersebut. Begitu juga kaum Tsamud, yang tadi kita ceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Samud atau kaum Tsamud saudara mereka secara nasab, yaitu Saleh, Nabi Saleh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau mereka itu jabus sakhra bilwad. Mereka mampu membelah batu-batuan yang ada di lembah. Dan ini bisa kita lihat selatan dari Petra atau selatan dari Yordania, masuk wilayah Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah di daerah utara Tabuk, sebuah daerah yang hari ini dikenal dengan Madain Saleh atau kota-kota Saleh. Allah Subhanahu wa taala ceritakan di situ, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kemampuan kaum Tsamud dan begitu juga kaum Ad. Mereka mampu membangun bangunan yang terbuat dari batu yang mereka pahat. Enggak ada bangunan seperti itu di tempat lain. Kemampuan mereka Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Nah, maksud khatib menceritakan ini, hadirin yang dimuliakan Allah, karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sering sekali menceritakan kisah-kisah umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa mengambil pelajaran dari umat-umat sebelum umat-umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan cerita tentang kota-kota seperti kota kaum Ad, Iram, yang Allah sebutkan dzatil imad. Sengaja Allah Subhanahu wa taala angkat kota tersebut agar kita mempelajari lebih jauh bagaimana secara arkeologis kehidupan umat sebelum kita dan apa yang menyebabkan mereka sampai kemudian tanda kutip dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum-kaum yang kita sebutkan ini secara ilmu nasab nanti disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah atau Arab-Arab Kudama, Arab-Arab klasik, Arab-Arab kuno yang Allah Subhanahu wa taala sudah hancurkan mereka, musnahkan. Dan Arab yang kita kenal hari ini cuma Arab Qahtan dan Arab Musta'rabah. Arab yang berasal dari Bani Qahtan dari selatan, dari Yaman, atau orang Arab yang diarab-arabkan. Dahulu orang Arab yang diarab-arabkan itu adalah orang Quraisy, karena ayah mereka atau kakek mereka adalah Ismail putranya Ibrahim, dan Ismail putranya Ibrahim bukan Arab. Namun Allah takdirkan dari Ismail ketika dia nikah dengan Bani Jurhum dan nikah dengan orang-orang Arab, lahirlah kemudian suku bangsa Quraisy dan orang-orang Arab yang menempati daerah yang disebut dengan Bakkah atau Makkah. Lalu kalau kemudian kita lihat Arab hari ini seperti di Suriah, Lebanon, apalagi sampai di daerah Aljazair, Maroko, aslinya mereka bukan orang Arab secara nasab, tapi mereka adalah orang-orang yang berbahasakan dengan bahasa Arab. Kembali hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi Allah sengaja menceritakan kisah-kisah ini karena terdapat pelajaran. Ada ibrah di situ bagi orang-orang yang mampu mempelajari ibrah tersebut atau pelajaran tersebut. Di antaranya hadirin yang dimuliakan Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan wa ila tsamud akhahum salih dalam surat Al-A'raf ayat ke-73, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada kaum yang Allah sebut sebagai kaum Lut, wa lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fakhishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Dan begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala, ada kaum yang kami utus kepada kaum tersebut saudara mereka secara nasab, yaitu Lut alaihi salam. Dan kisah Lut termasuk kisah yang cukup banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan idz qala liqaumihi, ketika itu Lut berkata atau mendakwahkan salah satu dakwah penting
yang karenanya Lut diutus kepada kaumnya. Karena tidak saja para nabi itu mendakwahkan tauhid, tapi kadang-kadang nabi-nabi itu juga mendakwahkan pentingnya beradab atau berakhlak sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Makanya Nabi SAW pun mengatakan, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak. Padahal kalau kita kaji Al-Quran, justru poin penting kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul agar mengajarkan kepada orang-orang, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sebagaimana perkataan Saleh tadi, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, dalam suratul Nahl, Allah mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada tiap-tiap umat seorang rasul yang mendakwahkan inti dari dakwah para nabi dan rasul, yaitu ubudullah, sembahlah Allah saja, tauhidkanlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah tuhan-tuhan palsu yang disembah selain daripada Allah. Namun sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, itu itu pokok dari kenapa Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul. Namun di balik itu juga para nabi dan rasul diutus untuk meluruskan akhlak, untuk meluruskan adab yang telah bengkok, dan diantaranya adalah apa yang Allah katakan melalui lisannya Lut alaihi salam. Ketika itu Lut mengatakan, atatuna al-fakhishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Kalian telah mendatangi perbuatan keji, kalian telah melakukan perbuatan keji, sangkinkan kejinya, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Enggak ada satu umat pun sebelum kalian yang pernah melakukan perbuatan keji ini. Dan Lut alaihi salam mendakwahkan agar mereka lurus, tidak bengkok kepada perbuatan keji tersebut. Innakum lata'tuna ar-rijal sahwatan min duni nisa. Kalian itu justru mendatangi para lelaki. Kalian lelaki, kalian mendatangi para lelaki. Ini perbuatan keji. Enggak pernah ada orang sebelum kalian, enggak pernah ada satu kaum sebelum kalian yang melakukan perbuatan keji ini. Kalian justru datang kepada kaum lelaki dengan memiliki rasa syahwat. Dan pada saat yang sama kalian tinggalkan kaum wanita. Min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Kalian ini justru adalah kaum-kaum yang melampaui batas. Wa na'udzubillah, hadirin yang dimuliakan Allah. Ini bukan satu-satunya ayat yang menceritakan kaum Lut, dan bukan satu-satunya surat yang menceritakan kaum Lut. Sengaja Allah Subhanahu wa taala ceritakan cerita ini sebagai pelajaran kepada kita. Jangan pernah nanti setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian keji ini terulang lagi. Jangan pernah nanti setelah diutusnya Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal ini terulang sehingga Allah Subhanahu wa taala murka dan melahirkan sebab kenapa umat itu dihancurkan di zaman itu. Hadirin, Allah ceritakan dalam ayat yang lain, faja'alaha 'aliyata safilaha. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian atas dari bumi itu menjadi bagian bawah dari bumi tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan perbuatan atau kejadian dahsyat ini agar kita betul-betul mempelajari dengan seksama. Jangan sampai sebab kaum tersebut dihancurkan, kita kerjakan dan kita mengulangi kesalahan yang sama dan mengundang kemurkaan yang sama dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dahulu para ulama tafsir bingung menafsirkan ayat tersebut. Bagaimana mungkin ada bagian bawah, bagian atas dari bumi Allah Subhanahu wa taala jadikan bagian bawah. Sehingga kalau kita lihat tafsir-tafsir klasik, mereka hanya bisa membayangkan kalau bumi itu diangkat atau bagian tanah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diterbangkan lalu kemudian dihempaskan ke bawah. Karena mereka tidak memiliki pengalaman sebelumnya tentang kemarahan Allah yang satu ini. Karena saking dahsyatnya Allah jadikan bagian atas bumi ke bawah dan bagian bumi yang bawah ke atas.
Hancur orang di situ, tenggelam, mati. Sampai musnah tuh yang disebut dengan kaum Arab Ba'idah. Arab-Arab Kudama. Arab-Arab klasik. Tadi di awal saya katakan, hanya tersisa dua Arab hari ini. Arab Qahtan dan Arab Musta'rabah. Sedangkan Arab-Arab yang Allah ceritakan tadi, kaum Lut, Thamud, hanya bukti arkeologisnya saja yang bisa kita dapati. Silakan nanti dicek di searching di Google bagaimana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kaum Thamud kemampuan jabus sakhra, membelah sakhr, membelah bukit batu dan menjadikan bukit batu itu tempat mereka berhuni. Atau kaum Ad, mereka buat bangunan bukan hanya gunung yang mereka pahat, tapi bangunan di gunung tersebut mereka pahat dengan pahatan yang terbaik. Mereka buat Iram Dzatil Imad. Kota Iram itu memiliki tiang-tiang sebagaimana kota-kota di utara mereka, kota-kota Konstantinia atau kota-kota Romawi. Karena Romawi dahulu aslinya ada di daerah Turki modern, utara dari kaum Ad, sampai ke daerah Balkan, sampai ke daerah Bulgar, Bosnia atau Italia, sebelum akhirnya Romawi juga pecah antara Romawi Timur dan Barat. Romawi yang ditemui oleh Nabi SAW adalah Romawi Timur yang beribu kotakan Konstantinia atau Istanbul hari ini. Artinya bangunan-bangunan Romawi itu masih bisa dilihat di Salonika, di Lazikia, di daerah Suriah, di daerah Turki. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kaum Ad, dia bisa buat bangunan-bangunan seperti bangunan Romawi dari gunung yang mereka pahat. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Hal tersebut belum pernah tercipta di tempat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bersama dengan itu hadirin yang dimuliakan Allah, Allah juga cerita pada ayat-ayat selanjutnya dalam suratul A'raf, pada ayat-ayat selanjutnya ada juga sebuah kejahatan yang belum pernah dikerjakan oleh umat-umat sebelumnya, yaitu adalah kaum pencinta sesama lelaki. La ta'tunar rijal, kalian datang dengan rasa syahwat kepada sesama lelaki. Na'udzubillah. Sampai tadi saya ceritakan, Allah sangkinkan marahnya, Allah jadikan bagian atas bumi ke bawah dan bagian bawah ke atas. Kalau kita pelajari secara geografis atau konstruksi tanah, maka kita akan mendapati istilah baru di tempat kita, yaitu lukifaksi. Wa na'udzubillah hadirin, bukan dalam rangka menakut-nakuti, tapi pernah di negeri ini terjadi lukifaksi di daerah Palu pada gempa tahun sekian. Enggak lama, belum ada 20 tahun dari hari ini. Cuma saya lupa tahun berapanya itu. Namun video-video lukifaksi itu masih teringat di kepala kita, bagaimana Allah jadikan bagian bawah bumi itu naik ke atas dan komplek yang ada di atas Allah tenggelamkan ke bawah. Kurang lebih begitulah apa yang Allah timpakan kepada kaum Lut alaihissalam. Nah, dengan adanya kemarakan hari ini, kaum pelangi, mereka menyebutnya kaum pelangi, diberikan ruang. Saya khawatir hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan mengundang kemurkaan yang sama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Lut. Dan tentunya kita nggak kepingin daerah kita yang enak ini damai, asri, komplek kita yang bagus ini, sejuk ini, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan hanya gara-gara sikap diam kita terhadap kejahatan yang hari ini dipromosikan dan diberikan akses dan legalitas hukum. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, saya menghimbau, karena yang hadir ini adalah kaum ayah, sebenarnya ini tugas para ayah. Dan sekali lagi kisah di dalam Al-Quran mengajarkan kita bagaimana para nabi sebagai seorang ayah berinteraksi langsung dengan anak. Yakub alaihi salam ketika dia mau syakarat, Allah ceritakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut ya bani ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang kalian sembah sepeninggalanku nanti. Ayah Yakub langsung berkata-kata, langsung berinteraksi dengan anaknya untuk menjamin anaknya tetap di atas fitrah mempertuhankan Allah. Maka menjadi tugas seorang ayah untuk menjamin anaknya tidak masuk ke dalam perbuatan kaum Lut yang Allah ceritakan dalam ayat surat Al-A'raf ayat 90-91 yang tadi kita ceritakan atau kita kaji.
Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi berwasiat kepada diri yang lemah ini dan kepada hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan hadirin, khatib juga berwasiat kepada para bapak yang hadir dalam salat Jumat ini. Wahai para bapak sekalian, mari kita laksanakan fungsi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak. Ingat, Al-Quran selalu menceritakan kita, wahai para ayah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu la bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala agar kita memperhatikan poin ini. Ketika Luqman alaihi salam, ayah dari anaknya, berkata kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, dan Luqman memberikan mau'izah, Luqman memberikan pengajaran langsung kepada anaknya. Karena memang yang diwajibkan memberikan pengajaran adalah ayah, bukan sekolahan atau guru. Guru itu hanya meringankan fungsi dan tugas kita, tapi tidak serta-merta menghilangkan kewajiban kita untuk mengajarkan agama, untuk mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah perbuatan yang keji. Hadirin yang dimuliakan Allah, khatib pernah berdiskusi langsung dengan beberapa teman-teman aktivis dari Peduli Sahabat, mereka yang melakukan terapi-terapi kepada korban atau kepada orang-orang yang tadinya terinfeksi, tanda kutip ya, virus kaum Lut ini, lalu kemudian menjadi pecinta sesama lelaki. Setelah dikorek-korek, lalu kemudian dibuat semacam survei, didapati ternyata sebab terbesar kenapa anak mengalami penyimpangan seksual adalah karena ayah tidak melaksanakan tugasnya. Dalam artian ayah absen dalam mendidik anak. Sejak kecil sampai besar, sang anak ternyata tidak pernah mendapatkan interaksi langsung dengan ayah. Sebelum anak mandi atau sebelum anak terbangun, ayah sudah berangkat pergi kerja. Dan ayah pulang setelah anak juga tertidur, atau paling enggak pulang jam 8, jam 9, jam 10 malam, waktu di mana ternyata ayah tidak berinteraksi dengan anak. Dan khatib juga pernah mewawancari langsung seorang anak yang mau bunuh diri. Kalau istilah psikologi hari ini disebut dengan generasi stroberi, saking kan mereka memiliki kelemahan dalam mentalitas. Salah satu yang ia salahkan adalah ketika ia di rumah nggak ada komunikasi dengan ayahnya. Sampai dia katakan, hingga di usia saya yang 25 tahun ini, Ustadz, saya nggak pernah ngomong langsung dengan ayah saya. Ternyata ada tugas penting dari seorang ayah, yaitu berkomunikasi langsung dengan anak, berinteraksi langsung dengan anak. Dan ini adalah kebutuhan psikologis anak. Dan sekali lagi, riset yang dibuat oleh Peduli Sahabat, salah satu sebab terbesar kenapa anak-anak mengalami penyimpangan seksualitas adalah ketika mereka tidak mendapatkan interaksi intens dari seorang ayah. Oleh karena itu, karena di hadapan saya adalah para ayah dan calon para ayah, mari para ayah kita ajak anak kita ke surga dengan cara melaksanakan fungsi kita dengan maksimal. Kita ajak anak-anak kita berinteraksi, interaksinya bisa ngomong langsung seperti Luqman alaihi salam, atau bisa seperti Ibrahim ketika Allah menceritakan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail. Dan ingatlah kata Allah ketika Ibrahim alaihissalam membangun dasar-dasar Ka'bah, dan ketika itu ia juga menyertakan Ismail. Artinya apa? Dalam kegiatan keseharian libatkan anak kita, khususnya kegiatan ibadah. Ajak anak kita ke masjid, ajak anak kita untuk mengunjungi situs-situs Islam, ajak anak kita umrah, ajak anak kita melihat
bangunan-bangunan masjid yang lain itu dijadikan destinasi wisata religi agar anak kita memiliki intensitas hubungan dengan kita, dan kita kenalkan sejak dini siapa Tuhan mereka dan bagaimana mereka berinteraksi dengan Tuhan mereka. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk melindungi generasi kita dari penyimpangan demi penyimpangan. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita siang kali ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم ارزق بر أولادنا واجعلهم صالحين يا الله واجعلهم قرة أعيننا يا الله واجعلهم مما يدعو إلى سبيلك يا الله مما يجاهد في سبيلك يا الله ya Allah karuniakan kami ya Allah bakti anak-anak kami ya Allah, jadikan anak-anak kami penyejuk mata kami ya Allah, jadikan anak-anak kami pelipur lara kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang mendakwahkan agamamu ya Allah, memperjuangkan kalimatmu ya Allah. Ya Allah kumpulkan kami kembali di surgamu ya Allah, sebagaimana Engkau telah takdirkan kami terkumpul di dunia ini dalam satu keluarga. Maka kumpulkan kami di surga nanti ya Allah dalam satu keluarga ya Allah. Rabbana aghnina bihalalikan haramika ya Allah, waqfina bihalalikan haramika ya Allah. Ya Allah kayakan kami dari harta halal ya Allah, jauhkan kami dari harta haram ya Allah. Cukupkan untuk kami harta halal ya Allah, jauhkan kami dari harta haram ya Allah. Ya Allah berikan kemampuan kepada kami untuk memberikan makan gizi kepada keluarga kami melalui jalan-jalan halal ya Allah. Jauhkan kami dari jalan-jalan haram tersebut ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.